Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, bagaimana kabar semuanya? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kali ini berjumpa lagi bersama Ustadz Naso. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan mengajak kalian semua belajar memahami seni patung. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa kemanfaatan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Yuk semuanya baca doa bersama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doaan, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kita sudah membaca doa bersama-sama. Selanjutnya sebelum kita belajar, nah alangkah baiknya kita peregangan dulu ya, agar nanti saat pembelajaran kita benar-benar semangat untuk mengikutinya. Ya, semuanya coba mengikuti Ustadz ya. Ya, semuanya mengikuti Ustadz. Coba sekarang telinganya dipegang tangan yang sebelah kanan. Dipegang seperti ini. Ya, masih ada yang belum mengikuti? Ya, terima kasih yang sudah mengikuti. Ya, silakan. Telinga sebelah kiri dipegang tangan sebelah kanan. Ya, setelah itu coba kita tarik kepala kita ke sebelah kanan. Hitungan ke-8 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, selanjutnya tangan kiri memegang telinga sebelah kanan. Kita tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, terima kasih ya. Gimana rasanya? Sudah itu ya? Lumayan ya? Iya. Baik, anak-anakku, karena sekarang kita akan mempelajari terkait seni patung. Nah, ini sebelum kita belajar ada sedikit penjelasan dari Ustadz. Nah, bagaimana sih hukum membuat patung dalam agama kita, dalam agama Islam? Oke, yuk kita bahas bersama-sama. Ya, mengenai hukum membuat bentuk 3 dimensi atau patung, mayoritas ulama-ulama selain Malikiyah ya mengharamkannya, ya dikecualikan untuk mainan anak-anak, sesuatu yang dianggap remeh. Begitu pula sesuatu yang sifatnya temporer. Apa temporer? Temporer tidak permanen. Nah, seperti jika dibuat dari manis-manisan dan adonan roti. Jadi ini hukum dalam agama kita, dalam agama Islam, bahwa kita tidak boleh ya, tidak diperbolehkan membuat patung yang bentuknya menyerupai ciptaan Allah. Tetapi dikecualikan yang tadi itu ya, untuk mainan anak-anak atau sesuatu yang dianggap remeh gitu ya. Terus begitu sesuatu yang sifatnya temporer, tidak permanen, itu masih diperbolehkan. Nah, nanti saat kita mempraktekkan membuat patung juga seperti itu, harusnya yang sesuatu yang tidak diharamkan oleh agama kita. Baik, selanjutnya yuk kita belajar memahami terkait patung. Ya, pengertian patung. Nah, patung itu apa sih patung? Nah, seni patung adalah sebuah karya 3 dimensi yang menyuguhkan sebuah keindahan atau nilai estetika. Nah, itu adalah patung. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya. Oke, yang pertama patung monumen. Patung monumen adalah sebuah patung yang dibuat untuk memperingati peristiwa bersejarah yang terjadi di suatu tempat, atau patung yang dibuat untuk mengingat jasa pahlawan atau orang yang dianggap berjasa. Contohnya, patung pahlawan di monumen Lubang Buaya. Yang kedua adalah patung arsitektur. Patung arsitektur adalah sebuah patung yang dibuat sebagai pelengkap konstruksi sebuah bangunan. Patung ini bisa berupa ukiran atau karakter-karakter yang menjadi pelengkap bangunan. Nah,
Patung ini juga dimanfaatkan untuk memperindah sebuah bangunan. Yang ketiga adalah patung seni. Patung seni adalah patung yang dibuat sebagai sebuah karya seni. Patung ini dibuat hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Selanjutnya patung dekorasi. Patung dekorasi adalah patung yang dibuat untuk memperindah bangunan atau menghias lingkungan. Biasanya patung dekorasi berada di taman-taman atau halaman rumah-rumah warga atau masyarakat. Nah, yang terakhir ada patung kerajinan. Patung kerajinan adalah patung yang dibuat sebagai hasil karya kerajinan. Biasanya patung ini dijual sebagai sebuah cindramata atau souvenir suatu tempat. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar bahan-bahan untuk membuat patung. Apa saja kira-kira bahannya? Beberapa jenis bahan baku dapat digunakan untuk menjadi bahan dasar kerajinan patung. Bahan-bahan tersebut dibagi menjadi 3 jenis. Nah, apa saja? Yang pertama adalah bahan lunak. Beberapa bahan dasar yang termasuk bahan lunak apa saja? Yang pertama tanah liat, lilin plastisin ya, clay dan sabun. Selanjutnya yang kedua adalah bahan keras. Beberapa bahan dasar yang termasuk bahan keras adalah kayu dan batu. Yang terakhir bahan cor. Nah, bahan cor adalah bahan yang berupa bahan cair dan serbuk atau tidak padat namun dapat menjadi keras dalam waktu tertentu. Yang termasuk bahan cor antara lain semen, pasir, gips, dan emas. Selanjutnya kita akan belajar teknik-teknik seni patung ya. Nah, yang pertama adalah teknik pahat. Nah, teknik pahat adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi bahan dasar agar dapat dibentuk dengan menggunakan benturan benda keras. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu ya. Yang kedua, teknik bucir. Teknik bucir adalah teknik yang digunakan untuk membentuk bahan lunak dengan cara mengurangi atau menambahkan bahan menggunakan alat bucir. Teknik ini digunakan pada media bahan lunak seperti tanah liat, clay, dan lilin. Selanjutnya teknik konstruksi. Teknik konstruksi adalah teknik yang digunakan membuat patung dengan cara merekatkan berbagai bahan. Nah, dalam proses perekatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari lem, las, dilap, dan dipatri. Nah, teknik ini digunakan pada media bahan keras. Selanjutnya teknik cor. Teknik cor adalah teknik yang digunakan untuk membuat patung dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Setelah cetakan selesai, adonan cor dituang ke dalam cetakan hingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Selanjutnya yang terakhir adalah teknik cetak. Teknik cetak agak mirip dengan teknik cor. Akan tetapi pada teknik cetak media yang digunakan adalah bahan sedang dan lunak. Nah, bahan sedang dan lunak diletakkan pada alat cetak, divalve dengan dua sisi yang simetris. Nah, itu semua termasuk teknik-teknik dalam membuat karya seni patung. Ya, baik anak-anakku, dengan demikian berakhirlah sudah pembelajaran untuk pembahasan seni patung. Nah, mudah-mudahan kalian semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir bisa memahami apa yang Ustadz sampaikan. Ya, terima kasih Ustadz ucapkan kepada kalian semua yang sudah menonton video pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir, dan semoga kalian semua bisa istiqomah mengikuti semua pembelajaran. Ya, sebelum berakhir marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa kemanfaatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita membaca istighfar 3 kali
dan doa akhir majelis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye bye.